Assalamualaikum, perkenalkan saya Muta Alifa, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan berbincang-bincang sekitar 15 menit ya Bu. Oh iya. Nanti saya akan melakukan pengkajian komunitas yang bertujuan untuk memperoleh data sehingga nanti bisa tahu masalah kesehatan ya Bu. Oh iya. Prosedurnya nanti saya akan bertanya dan Ibu bisa menjawabnya agar Ibu bisa tahu masalah kesehatan. Ya. Sudah siap ya Bu? Oh iya, siap. Saya permisi cuci tangan terlebih dahulu. Ya, Baik, kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyaman belum ya Bu posisinya? Oh, sebentar. Ya, sudah nyaman. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang masalah kesehatan? Sudah. Nama Ibu siapa ya? Nama saya Nurul Maufiroh. Alamatnya? Alamatnya di Dusun Mantenan, RT 2 RW 1 Merbayu dan Magelang. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhirnya apa ya Bu? S1. Oh ya. Baik. Bagaimana sejarah terbentuknya Dusun Mantenan ya Bu? Kalau menurut yang saya tahu dari mungkin kakek saya, itu kakek saya almarhum ya, itu untuk Mantenan itu dulu itu dusun di sini, di sekitar sini tuh nggak aman. Terus kemudian muncul di sini, muncul kayak maling lah, muncul pemberontakan lah di sini. Tapi kemudian selang beberapa waktu ada sekelompok orang lah yang bisa membuat dusun ini menjadi aman, menjadi tentram, menjadi ya pokoknya aman. Jadi untuk Mantenan itu singkatannya itu dari aman dan tenang gitu. Jadi udah aman dan tenang gitu aja sih singkatnya. Di dusun ini paling banyak penyakit apa ya Bu? Kalau di sini paling yang umum itu hipertensi, kemudian diare, terus demam, terus apa ya, paling sering-seringnya ya kayak demam itu, masuk angin itulah pokoknya Ya, kayak gitu. Jumlah penduduk dusun berapa ya Bu? Kalau untuk dusun sendiri, untuk tepatnya saya kurang tahu, paling sekitar berapa ya, paling sekitar 700-an ya, soalnya kan memang di sini kan untuk warganya, untuk wilayahnya pun tergolongnya luas kayak gitu. Baik. Penduduk laki-lakinya jumlahnya berapa Bu di dusun ini? Laki-laki paling ya berapa untuk 700 ya, 700 paling laki-lakinya ya mungkin 250, kemudian sebagian besarnya yang sisanya perempuan gitu. Iya. Kalau jumlah lansianya? Kalau untuk lansianya itu sekitar 300 ya. Kalau jumlah angka kelahiran 6 bulan terakhir ini berapa ya Bu? Kalau untuk 6 bulan terakhir ya berarti mungkin sekitar 20-an ya, untuk 6 bulan terakhir. Oh, ya, baik. Apakah di dusun ini ada penduduk yang dari luar Jawa begitu Bu? Ada, banyak, pendatang banyak. Ada budaya-budaya yang bertentangan dengan kesehatan? Kalau untuk budaya bertentangan kesehatan nggak ada. Oh, ada. Oh ya, baik. Adakah pendapat atau keyakinan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan Bu? Nggak ada. Nggak ada, oh ya, baik. Rumah sendiri atau ngontrak Bu? Rumah sendiri, peninggalan orang tua. Rumahnya pencahayaannya terang ya Bu? Terang. Ada ventilasinya juga ya Bu? Ada.
Rumahnya tidak ada kandang ternaknya ya Bu? Kalau kandang ternaknya nggak ada. Ada. Kalau tempat pembuangan limbah rumah tangganya di mana Bu? Ya di MCK, di toilet, di septic tank. Oh iya. Septic tank. Kalau untuk pengelolaan sampahnya bagaimana Bu? Kalau sampahnya untuk dua hari sekali biasanya diambil sama petugas sampah, terus nanti dikumpulkan di tempat pembuangan sampah yang ada di desa ini, kemudian nanti biasanya diambil sama truk-truk pemerintah itu sih kayak gitu. Kalau sekolah yang ada di sekitar dusun itu ada nggak Bu? Nggak ada. Oh, tidak ada. Kalau jarak sekolah dengan rumah itu jauh apa tidak? Kalau sekolah ya lumayan sih, lumayan jauh ya. Harus pakai motor, nggak bisa Ya. kalau jalan kaki, atau mungkin naik angkot kayak gitu. Semua anak yang ada di dusun ini sekolah semua ya Bu? Iya, sekolah semua. Tidak ada yang tidak sekolah? Tidak ada. Baik. Ada atau tidak kebijakan yang mengatur pembangunan pelayanan kesehatan seperti dana desa untuk fasilitas kesehatan yang mengatasi masalah kesehatan? Seperti situasi saat ini sedang ada COVID-19 gitu, masyarakatnya ikut berpartisipasi itu nggak Bu? Oh, ada. Kebetulan kita ada kayak ada pos di situ. Jadi nanti kalau setiap ada warga yang warga atau mungkin orang-orang yang lewat, biasanya disuruh berhenti terus ditanyain keperluannya apa, mau masuk ke dusun ini. Nah kalau mungkin mungkin ya tidak terlalu penting, nah kita tidak boleh masuk ke dusun kayak gitu. Ada atau tidak organisasi atau lembaga sosial masyarakat yang berkontribusi dalam kesehatan seperti saat ini? Oh ada, itu kebetulan organisasi Linmas ada, kemudian dari organisasi yang dibentuk para pemuda di dusun ini ada juga gitu. Biasanya kegiatan yang dilakukan apa aja Bu? Oh, untuk ini yang di masa-masa sekarang yang ada COVID ini. Iya. Biasanya ya ini mereka ada kayak jadwal untuk gantian jaga di pos itu sih kayak gitu. Ada penyemprotan? Untuk penyemprotannya ada, itu biasanya dilakukan setiap seminggu sekali. Tapi kalau untuk tempat ibadah itu dilakukan di hari Jumat kayak gitu. Baik Bu. Untuk lingkungan sekitar dusun ini aman atau tidak Bu? Aman. Oh iya. Sumber daya seperti Hansip, Siskampling, Linmas begitu berjalan ya Bu? Ya, berjalan. Apakah masyarakat merasa ketakutan dengan adanya dibebaskannya napi gitu Bu? Pasti takut Mbak. Iya. Masyarakat merasa aman tidak? Kalau untuk itu nggak merasa aman lah. Khawatir kalau para napi itu dibebaskan kayak gitu. Ketika sakit tempat pelayanan kesehatannya terjangkau atau tidak? Terjangkau. Biasanya di puskesmas Mbak. Ada ambulan desa atau tidak ya Bu? Nggak ada. Nggak ada. Baik. Jarak pelayanan kesehatan jauh tidak ya Bu? Tidak jauh. Kalau dari rumah saya sih nggak jauh. Gitu. Baik. Biasanya warga di sini itu tahu info tentang kesehatan dari mana Bu? Kalau biasanya diumumkan sih lewat masjid, lewat toa pengeras masjid itu. Ya. Pekerjaan penduduk di sini itu apa saja Bu? Macam-macam ya. Ada yang mungkin kerja di kantor, jadi guru, atau mungkin mereka berwira swasta, buka toko, buka warung, jadi buruh, macam-macam lah di sini Mbak. Masyarakatnya sejahtera ya Bu? Sejahtera. Biasanya ada nggak tuh Bu
sarana atau prasarana untuk rekreasi? Kalau untuk di desa ini sih untuk sarana prasarannya nggak dibangun ya Mbak ya, untuk Iya. rekreasi. Cuman paling kalau enggak, oh, mungkin setahun sekali ya diadakan untuk rekreasi keluar kota kayak gitu sih. Fasilitas untuk ke tempat rekreasi biasanya bagaimana, Bu? Fasilitas ke tempat rekreasi biasanya ini apa, pengadaan bis gitu aja sih kayak gitu. Terus nanti kita ke sana, ke pantai lah, atau mungkin ke apa namanya, harus keluar kota, terus biasanya nyewa bis sih Mbak kayak gitu. Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat ini, Bu? Untuk masyarakatnya sih ya baik ya, pokoknya untuk pelayanan kesehatannya ya kayak gitu. Sudah paham gitu ya, Bu? Sudah Oh iya, paham baik. Mbak. Baik, berarti masyarakat sudah paham tentang pelayanan yang ada di dusun, pelayanan kesehatan yang ada di dusun ini ya, Bu? Sudah. Oh iya, baik. Baik, saya evaluasi dulu ya, Bu. Sejarah terbentuknya dusun itu yang tadi itu ya, Bu, yang sudah Ibu Iya. ceritakan. Di dusun paling banyak itu penyakit hipertensi, diare, dan demam ya, Bu. Iya. Jumlah penduduk dusunnya itu sekitar 700 ya, Bu. Iya. Yang laki-laki itu 250, yang perempuan 450 ya, Bu. Iya. Dan jumlah lansianya itu sekitar 300 ya, Bu. Iya. Jumlah angka kelahiran 6 bulan terakhirnya juga 20. Penduduk yang dari luar Jawa itu banyak ya, Bu, karena di sini banyak kos-kosan gitu ya, Bu. Iya, banyak Mbak. Ya, terus tidak ada budaya-budaya yang bertentangan dengan kesehatan ya. Iya, nggak ada. Tidak ada pendapat atau keyakinan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan. Rumahnya juga sudah, pencahayaannya sudah terang, Sudah. ventilasinya sudah, dan tidak ada kandang ternak. Iya. Tempat pembuangan limbahnya juga sudah sesuai ya, Bu, di Iya. septic tank. Iya. Pengelolaan sampahnya juga sudah bagus. Sudah. Ya. Jarak sekolah dengan rumah juga lumayan jauh ya, Bu. Iya. Tapi sudah teratasi ya, Bu. Sudah. Ya. Semua anaknya sekolah, tidak ada yang tidak sekolah ya, Bu. Paling yang belum waktunya untuk sekolah gitu ya, Bu, yang nggak sekolah. Sudah ada kebijakan yang mengatur pembangunan pelayanan kesehatan ya, Bu, di desa ini ya. Organisasi atau lembaga sosialnya juga sudah bagus ya, Bu, karena sudah berkontribusi Iya, betul. dalam kesehatan. Iya. Lingkungannya juga aman ya, Bu. Iya. Sumber dayanya seperti Hansip, Ciskampling, Linmas juga sudah ikut berpartisipasi. Iya. Ya. Dan ketika sakit, tempat pelayanan kesehatan juga terjangkau. Iya. Yang mungkin belum ada itu ambulan desa ya, Bu. Iya. Ya, jarak pelayanan kesehatan tidak jauh ya, Bu. Iya. Info tentang kesehatan juga sudah paham, sudah dimengerti, dan penyampaiannya juga sudah bagus ya, Bu. Sudah. Ya. Terus pekerjaan penduduknya juga memenuhi kesejahteraan warga ya, Bu. Iya, sudah. Ya. Masyarakatnya juga sejahtera ya, Bu. Iya, sudah. Untuk rekreasinya sudah bisa mengadakan sendiri ya, Bu, dengan cara wisata ke luar kota, ke pantai gitu ya, Bu. Iya, Ya. sudah bisa. Persepsi masyarakat tentang pelayanan kesehatannya juga sudah bagus ya, Bu, karena sudah banyak yang paham. Ya, baik. Dari data yang sudah saya dapatkan itu masyarakatnya sudah memenuhi standar ya, Bu. Iya, sudah. Karena sudah banyak yang paham ya. Baik, Bu, nanti saya akan berdiskusi dengan teman-teman untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang ada di sini, seperti untuk meningkatkan pola hidup sehatnya. Ya, Bu, begitu ya, Bu. Oh iya, Ya. oke Mbak.
Ya, sebelum saya berpamitan, saya akan mendoakan dulu ya, Bu. Ya. Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, keamanan. Amin. Saya permisi cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Bu, saya permisi kembali ke rumah dulu ya, Bu. Iya, monggo. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya.